Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Aditya Rian Syaputra. Pada video kali ini saya akan membahas terkait pengertian dan solusi terhadap perilaku bullying. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan pengertian dari bullying atau perundungan itu sendiri. Nah, bullying atau perundungan merupakan sebuah tindakan mengusik, mengganggu, mengintimidasi, bahkan hingga mengancam korban dengan dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu secara berulang-ulang. Nah, dalam perilaku bullying atau perundungan terdapat 4 jenis tindakan. Yang pertama adalah secara verbal, secara fisik, secara sosial, dan yang terakhir adalah secara emosional. Secara verbal, biasanya tindakan pembulian dilakukan dengan cara memberikan perkataan atau mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghina, mencaci, mengumpat, dan mengintimidasi serta mengancam korban. Yang kedua adalah tindakan bullying secara fisik, di mana biasanya tindakan ini dilakukan dengan cara memberikan kontak fisik seperti pukulan, tendakan, dan tindakan kekerasan fisik lain yang berakibat pada luka fisik korban. Yang ketiga adalah bullying secara sosial, di mana bullying secara sosial biasanya dilakukan dengan cara mencemarkan nama baik korban melalui tindakan seperti fitnah dan menyebarkan isu-isu yang tidak benar tentang korban. Dan yang terakhir adalah tindakan bullying secara emosional, di mana biasanya tindakan bullying ini menyasar emosional korban dengan berbagai tindakan dan berbagai cara. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bullying. Bentuk bullying itu yang pertama ada bentuk bullying secara verbal, yang mana bentuk bullying ini tuh bagaimana orang lain menyukai atau menilai orang lain dibandingkan dengan bullying secara fisik. Contoh itu seperti catcalling, menghina orang lain, atau mengucapkan kata-kata penuh kebencian. Yang selanjutnya yaitu bullying fisik, yang mana itu berupa perilaku yang berupa memukul, mendorong, atau mengajak berkelahi dan mengambil barang yang bukan hanya. Yang ketiga yaitu bullying relasi dan sosial, yang mana bullying itu berbanding balik dengan bullying verbal dan bullying fisik, yang mana itu lebih ke seseorang sengaja merusak nama baik orang lain seperti menggosip, bahkan menyebarkan keburukan orang lain di belakang kita. Yang selanjutnya itu ada bullying secara online atau cyberbullying. Itu ada 7 bentuk bullyingnya. Yang pertama itu ada pertengkaran daring, yang mana kasus ini tuh berupa pertarungan kata di media sosial yang berupa di dalam obrolan. Contohnya tuh seperti mengancam atau terkesan merendahkan orang lain di media sosial. Yang selanjutnya yaitu ada pelecehan, yang mana kasus ini tuh lebih ke bentuk perkataan-perkataan kasar yang bersifat menyerang atau melecehkan seseorang secara terus-menerus, tetapi dia melalui perkataan-perkataan kasar. Yang ketiga ada fitnah, yang mana itu berupa postingan di media sosial atau komentar-komentar yang memang tidak benar, atau yang memang seperti gosip atau rumor-rumor yang buruk tentang orang lain. Yang selanjutnya itu ada akun palsu, yang mana seseorang itu membobol akun media sosial korban yang bertujuan untuk membuat si korban itu terlihat buruk atau dipandang buruk oleh orang lain. Seperti itu. Yang kelima ya ada tipu daya, yang mana pelaku memperdaya si korban untuk melakukan hal yang memalukan, dan untuk membuka informasi tentang dirinya sendiri, baik itu berupa foto, video, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada pengucilan, yang mana pemberian itu dengan cara mengucilkan atau mengabaikan orang lain secara sengaja di dalam sebuah forum grup. Yang selanjutnya ada pengungkitan cyber, yang mana pelaku ya mengirimkan pesan secara berkali-kali, yang pesannya itu berisi ancaman atau intimidasi dan selalu mengikuti kegiatannya setiap hari, yang mana itu akan membuat orang merasa tidak nyaman dan merasa terancam di setiap harinya. Sekian dari saya. Baiklah, yang selanjutnya itu faktor bully. Faktor bully sendiri ada 3, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua teman sebaya, yang ketiga lingkungan. Nah, pertama keluarga. Dari keluarga ini, dari pola interaksi keluarga yang tidak teratur, contohnya seperti orang tua bercerai, atau orang tua yang selalu bertengkar atau selalu melontarkan kata-kata kasar saat di rumah, dan itu dilihat oleh seorang anak, maka hal tersebut dapat
menyebabkan seorang anak tersebut melakukan bullying karena sudah terbiasa dengan mendengar perkataan-perkataan kasar dari keluarganya. Dan hal tersebut dapat membuat temperamen anak buruk. Nah, hal tersebut yang dapat menyebabkan anak tersebut melakukan hal bully. Lalu yang kedua yaitu teman sebaya. Nah, teman sebaya ini contohnya teman sekelas. Mereka karena kata-kata kasar, karena teman sebaya, jadi mereka seenaknya saja bicara sama kawannya dengan kata-kata yang kadang menyakitkan. Nah, hal tersebut bisa juga membuat anak tersebut sakit hati terus melakukan hal bully tersebut. Terus yang ketiga yaitu lingkungan, terutama lingkungan pendidikan. Nah, ini menyebabkan bully karena banyaknya siswa yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan pola pikir yang berbeda-beda. Baiklah, yang selanjutnya itu dampak-dampak bully. Dampak bully itu yang pertama, rasa depresi bagi korban. Rasa depresi bagi korban bully cenderung menjadi lebih murung, lebih menutup dirinya dari lingkungan sosial karena merasa tertekan akibat bully tersebut. Mereka selalu merasa tidak aman dan hasilnya yaitu dia depresi karena selalu merasa terancam akan keberadaan pelaku bullying tadi. Terus selanjutnya itu hilangnya kepercayaan diri. Hilangnya kepercayaan diri ini akibat depresi tadi, dia tidak berani untuk melakukan apapun karena ketakutan yang dia alami akibat dari bully tadi. Terus selanjutnya yaitu penurunan prestasi akademik. Nah, karena akibat bully tadi, dia merasa depresi, dia merasa takut untuk melakukan hal apapun, akibatnya akademik mereka menurun. Terus hilangnya motivasi belajar. Nah, hilangnya motivasi belajar ini akibat depresi tadi, dia tidak ada semangat lagi untuk pendidikannya, tidak ada semangat lagi untuk hidup bahkan. Nah, hal seperti itu. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam interaksi sosial. Orang yang dibully cenderung menutup dari lingkungan sosial karena merasa tidak percaya lagi dengan lingkungannya karena akibat dari bully tadi. Sekian dari saya. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan solusi pada perilaku pembulian. Nah, solusi sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua atau dibagi menjadi dua, yakni dalam hal pencegahan dan tindakan. Nah, solusi yang saya berikan sendiri merupakan solusi dari sudut pandang seorang tenaga pendidik, di mana bagi saya seorang tenaga pendidik seperti guru di sekolah memegang peranan sangat sentral dan sangat vital terhadap pencegahan maupun penindakan perilaku bullying terhadap peserta didik. Nah, yang pertama, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara guru memberikan contoh perilaku tidak membeda-bedakan antar satu peserta didik dengan peserta didik lainnya dalam hal perhatian atau dalam hal apapun. Yang kedua adalah guru tidak boleh atau dilarang untuk memberikan hukuman-hukuman fisik atau yang bersifat mempermalukan peserta didik di depan umum, karena nantinya ini dapat menjadi cikal bakal seorang siswa ataupun peserta didik menjadi seorang pembuli ke depannya, karena mereka merasa malu ataupun merasa terguncang emosionalnya sehingga mereka akan membalaskan kesalahan tersebut dengan cara melakukan pembulian ataupun hal yang serupa pada peserta didik lainnya. Kemudian adalah dengan cara menyediakan layanan bimbingan konseling. Ini menjadi penting teman-teman, karena bimbingan konseling sendiri bermanfaat untuk peserta didik agar dapat menceritakan keluh kesah dan permasalahan yang mereka alami baik di rumah dengan keluarga maupun selama di sekolah. Selanjutnya itu ada dengan cara memasukkan muatan-muatan pendidikan karakter pada mata pelajaran yang terdapat di sekolah, seperti pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan mata pelajaran pendidikan agama, di mana dua mata pelajaran ini memberikan dampak atau mencakup langsung tentang pendidikan karakter seorang peserta didik. Kemudian, dalam upaya pencegahan, guru juga dapat membuat sebuah tindakan tegas atau aturan tegas di sekolah yang mengatur tentang pembulian terhadap peserta didik.
Hal ini dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah peserta didik akan berani melakukan tindakan-tindakan pembulian kepada peserta didik lainnya. Nah, selain itu, kita akan berbicara terkait dengan penindakan yang dilakukan. Guru sebagai seorang orang tua kedua di sekolah dan sebagai seorang pendidik dapat memberikan tindakan apabila solusi pencegahan tidak berhasil. Tindakan seperti apa yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan hukuman ataupun aturan yang tegas tadi, menerapkan aturan yang tegas tadi terhadap si pembuli. Kemudian guru, seorang tenaga pendidik, harus berani mengapresiasi korban yang telah berani melaporkan tindakan tersebut. Dan selain fokus pada penyelesaian kasus, guru juga harus mampu fokus pada pelaku pembulian, di mana pelaku pembulian tidak hanya memerlukan sebuah tindakan berupa hukuman, tetapi juga pelajaran moral atau didikan moral yang diberikan kepada mereka. Nah, teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan saya berkenaan dengan pengertian dan solusi terhadap perilaku bullying.